warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Jan akan berbagi cara tentang menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan metode kamar bilangan. Perhatikan cara berikut ya, agar kalian menjadi bisa dan mengerjakan dengan mudah. Selamat belajar. Contoh soal negatif 5 ditambah 12 sama dengan. Nah, yang pertama kita identifikasi adalah jenis bilangan yang dijumlahkan. Kita lihat yang pertama adalah negatif 5 ya. Ini adalah bilangan negatif, maka nanti kita masukkan ke dalam kamar bilangan negatif. Yang kedua adalah 12. Ini adalah bilangan positif, maka nanti kita masukkan ke dalam kamar positif. Ya, kita masukkan satu persatu ya. Dari negatif 5, termasuk bilangan negatif, kita masukkan ke dalam kamar bilangan negatif. Kemudian 12 bilangan positif, kita masukkan ke dalam kamar bilangan positif. Ya. Lalu langkah berikutnya adalah, perhatikan jika dalam satu kamar, maka dijumlahkan. Jika dalam kamar yang berbeda, maka hasil akhirnya di bawah ini adalah hasil pengurangan dari dua bilangan yang berbeda kamar. Dengan bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih banyak ya. Bilangan yang lebih banyak dikurangi yang lebih sedikit. Nah, tandanya nanti di akhir mengikuti bilangan yang lebih banyak. Jadi kita hitung dalam penyelesaiannya 12 dikurangi 5 ya. Sama dengan 7. Kita tuliskan 7 pada hasil akhir. Nah, kita cek tandanya apakah ini nanti positif atau negatif. 12 bernilai positif lebih banyak daripada negatif 5 ya di sini. Sehingga hasil akhirnya adalah termasuk bilangan positif. Jadi negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Ya. Apakah kalian sudah paham? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, terdapat penjumlahan dengan 3 buah bilangan. Ya. Yang pertama 7 ditambah negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Ya. Kita identifikasi ada 7 termasuk bilangan positif. Ya. Kemudian ada negatif 2. Nah, perhatikan ketika menuliskan ada tanda penjumlahan kemudian dijumlahkan dengan bilangan negatif, maka bilangan negatifnya di dalam kurung ya, untuk memisahkan tanda negatif dengan operasi penjumlahan. Berikutnya ditambah negatif 8 termasuk bilangan negatif. Kita masukkan ke dalam kamarnya masing-masing ya. Nah, di sini ada 7 bilangan positif. Kita masukkan 7 di dalam bilangan positif. Kemudian ada negatif 2, kita masukkan ke dalam kamar negatif 2. Kemudian ada negatif 8, termasuk dalam kamar negatif juga. Jadi di sini ya. Nah, kemudian kita di sini berikan batas untuk menjumlahkan masing-masing kamar itu ada berapa ya. Kamar negatif ada berapa, jumlahan dari kamar positif ada berapa. Kita cek di sini. Kamar positif cuma ada penghuninya 7 saja ya. Berarti di sini 7. Di kamar negatif penghuninya ada 2 dan 8. Berarti penghuni kamar negatif ada ya negatif 10. Lalu berapa hasil akhir dari penjumlahan ya? 7 ditambah negatif 10. Sehingga kita bisa melihat mana bilangan yang lebih banyak. Positif 7 atau negatif 10 ya. Bilangannya ya, bukan berarti ada tandanya ya. Kita lihat bilangannya dulu, yang lebih banyak mana. Ya, di sini adalah 10. Kita hitung 10 dikurangi 7 ya. Sama dengan 3. Kita masukkan 3 pada hasil akhir. Nah, kita berikan tanda sesuai dengan jumlah bilangan yang paling banyak tadi. Ya.
ternyata tandanya yang pada bilangan yang paling banyak adalah negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif. Jadi hasil dari 7 ditambah negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Ya, seperti ini adalah contoh dari penyelesaian menggunakan kamar bilangan. Demikian penjelasan dari Pak John tentang menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan metode kamar bilangan. Semoga anak-anak bisa mengerjakan lebih mudah dan memahami soal yang akan kita berikan pada latihan kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.